ntar dibilang aja, ntar mungkin gue zoomin atau gue apain ya. Oke, nah seperti yang kayak gue sampaikan minggu kemarin, di sini kita akan lihat Piscatum itu ada 6 poin yang penting yang bakal kita pelajari di sini. Kemarin kita udah masuk teks sama sharing split. Minggu ini gue bakal coba menyelesaikan FTP, investment credit, cost recovery sampai DMO. Gue bakal coba selesaikan di pertemuan sekarang. Di minggu depan itu gue bakal coba membahas tentang gross split. Terus di minggu berikutnya tanggal 2 itu kemungkinan ada dosen, bukan dosen tamu sih, dari Pertamina sih, dia minta waktu untuk bisa sharing ilmu gitu. Mungkin tanggal 2 itu kita bakal ngeliat sharing ilmu dari dia. Ya lumayan lah buat kalian juga ada nge-refresh sedikit lah jatuhnya untuk dunia industri gitu. Terus setelah itu kita baru masuk latihan. Setelah itu ada sekitar 1 minggu atau 2 minggu kita bisa masuk latihan. Jadi ini gue bakal fokus nerangin dulu nih sekarang sampai besok. Sampai minggu depan gitu. Oke, sekarang tentang FTP, First Trans Petroleum. Nah, kalau kita lihat dari yang tabel kemarin perubahan-perubahan itu kan sebenarnya FTP ini baru sekarang, di mana sebelumnya belum ada yang FTP ini kan, dan itu baru sekarang, yaitu di sini FTP itu minimal 20%. Nah, kalau kita lihat di FTP 20% ini First Trans Petroleum, di mana kalau kita lihat di bagiannya itu FTP itu di atas cost recovery nih, atau ini nih. Nah, FTP itu berada paling atas setelah si revenue-nya. Revenue baru dapat FTP itu 20%. Dari total atas ini dikurangi dikali 20% FTP, yaitu FTP masuk bagi-bagi masing-masing kan terhadap kontraktor dan government. Nah, itu FTP itu wajib ya, 20% itu FTP itu. Itu dan 20% itu ketentuan. Nah, seperti kita lihat. Nah, kalau kita lihat di sini, kalau kita baca di sini, the percent the institute to take and resign the years. Nah, kalau kita lihat di sini dia bilang bahwa FTP ini 20% per tahun ya, dan masing-masing dapat nih, kayak gue bilang tadi kan, di sini ialah kontraktor dan pemerintah. Bahwa sini dibagi nih kontraktor dan pemerintah sesuai split yang kemarin kita pelajari tuh, yang pajak-pajaknya tergantung jumlah pajak berapa nanti sharing split yang bakal diberikan. Terus nih all petroleum product and serve. Nah, berarti yang dibagikan itu apa, yang di-share itu apa, si produksinya ya. Nih semua produksinya dan yang tersimpan. Nih before any deduction for recovery of investment credit. Nah, ini diberikan kayak gue bilang tadi kan di bagiannya, yaitu sebelum cost recovery, investment credit, dan operating cost. Nah, sama kan sesuai kayak bagiannya itu, FTP itu sebelum investment credit, cost recovery dibagikannya sesuai keterangannya. Before any deduction for the recovery of investment credit and operation cost, SAC for the Trans Petroleum Cell, the share, nah, yang dibagikan kepada kontraktor dan kepada pemerintah dan kontraktor. Nah, ini yang bakal di-sharing. Terus kalau kita lihat, sebelum itu kan kita dengar namanya royalty. Apa sih sebenarnya perbedaan si royalty sama si FTP ini? Yang pertama itu, FTP is between the parties. Nah, kalau si FTP ini sistemnya ya membagi untuk kedua-duanya gitu. Beda sama si royalty. Royalty kan ibaratnya kalau kita lihat kemarin itu kan sebagai pemilik lahan dan yang menggarap. Jadi ibaratnya si penggarap cuma mengasih fee pada si yang punya lahan kayak gitu, atau royalty. Beda sama FTP. FTP di sini dibagi kedua-duanya 20%, 20% itu dibagi lagi gitu. Nah, dilihat sesuai pajak. Terus yang kedua, FTP has not impact when financial operation run normally. Nah, kalau kita lihat sini, dia tidak terlalu kena dampak ketika si finansial operasi ini berjalan normal kayak gitu. Berbeda karena kenapa? Karena dia itu dibagi di atas. Ketika lu dapat berapa uang kotor, langsung dibagi di atas gitu. Beda dengan royalty. Royalty itu sebenarnya sudah telah dipotong dengan biaya
akomodasi yang lain-lainnya kayak gitu. Walaupun kalau kalian lihatnya bentuknya persen ya, tapi tetap itu sebenarnya udah memperhitungkan nilai operating cost-nya atau biaya cost recovery gitu-gitu. Kalau di sini kan enggak, dia langsung dipotong di atas tanpa memikirkan biaya operasinya. Itu bedanya. Dan dia tidak terlalu kena dampak sebenarnya. Terus yang ketiga, FTP is designed to ensure the minimum income for the state. Nah, di sini sebenarnya itu memberi kepastian, jatuh gitu. Si FTP ini tujuannya itu memberi kepastian pendapatan minimumnya gitu. Enggak, mereka minimumkan pendapatan 20% itu sebelum terjadi apa-apa. Karena gini, gue contohin ya, kayak kita contohin kemarin, misalnya gross revenue kita atau pendapatan kotor kita itu $100. FTP 20%, berarti kan dia udah dipotong kan $20. Sedangkan operatingnya itu bisa kadang sampai 90 atau 110 gitu. Berarti kan ibaratnya kalau kita udah potong operasi dulu 110, berarti minus kan, nggak dapat apa-apa. Tapi berbeda dengan adanya FTP. Mereka mendapat kepastian pendapatan dulu, dipotong $20 tadi atau 20%. Mau operating cost-nya melebihi $100 ya, itu beda lagi. Ntar di bawah ada lagi unrecover namanya. Gitu. Jadi intinya itu memastikan pendapatan dulu nih si FTP ini. Nah, itu guna si FTP ini yang ditentukan yaitu 20%. Jadi ibaratnya pemerintah nih mau aman lah gitu ya, kita kalau bahasa WAP-nya itu mau aman. Kenapa gue bilang mau aman? Mau aman ya, mau terjadi apapun operasinya, kalau udah mendapat si gross revenue-nya, mereka mau minta duit dulu nih gitu, walaupun dibagi dua sebenarnya. Tuh. Kalau dipotong operasi dulu kan mereka bisa terjadi tidak dapat apa-apa. Tuh si FTP. Nah, ini nih yang generasi yang gue bilang tadi, kita lihat PSG generasi sebelum 1988, untuk memperoleh komersialitas, investor harus menjamin Indonesia menerima minimal 49% dari revenue selama umur lapangan. Nah, tadi 49% nih, gede ya. Ya dulu mungkin masih oke lah, tahun-tahun 1988, ya kalian tahu sendiri, jadi zaman itu kita masih ekspor minyak gitu. Minyak kita masih banyak. Persaingan juga belum ketat, berbeda dengan sekarang. Persaingan ketat, kita bukan sebagai pengekspor lagi, dan kita walaupun ada kita ekspor tapi tetap impor juga sekarang. Agak persaingan ketat dan itu dikecilin lagi, makanya keluarlah salah satu peraturan si growth split ini. Tujuannya itu buat menarik investor, ya berarti intinya pemerintah mengeluarkan peraturan win-win solution gitu, di mana yang menguntungkan pemerintah dan menguntungkan kontraktor juga. Tapi intinya tujuannya untuk menarik investor agar tertarik. Berbeda zaman dulu. Kalau zaman dulu mungkin sebagai primadona lah, gitu ya, ibarat tuh orang yang mengejar buat menginvestkan di bidang ini gitu. Berbeda dengan sekarang. Persaingan ketat. Terus FTP penyisian 20% dari produksi sebelum investment kredit dan cost recovery yang kayak kita lihat di atas tadi. Terus cost recovery dibebankan kepada sisa produksi yang 80%. Jadi pada dasarnya FTP adalah semacam pembatasan maksimum cost recovery. Ya. Nah, jadi baru dikurangin tadi kayak gue bilang, baru dikurangin biaya-biayanya. Pasti dulu nih dapat duitnya. Kalau ada aja produksinya, mau itu dia rugi, mau gimana, penting potong dulu 20%, penting dapat dulu, kayak gitu. Terus FTP dibagikan sesuai dengan split Indonesia Share dan kontraktor share yang kita pelajari minggu kemarin. Yang kita lihat di minggu kemarin kan, tergantung terhadap pajak yang split kemarin. Terus ini contoh sedikit contoh dan skemanya. Kalau kita lihat FTP dibagi sesuai dengan split Indonesia Share dengan kontraktor share. OIL 8515 after tax split. Ingat ya, OIL sama gas beda. OIL 8515. Oke, kita lihat contohnya. Ini kita coba mengumpamakan ketika dia ada FTP dan tidak ada FTP. Kalau di dua skema ini dibuat ialah pertama, ketika dia nih untung, ini dua nih untung ya. Ketika FTP dan FTP pertama ini dia untung, gimana sih pengaruh FTP ini?
Yang kedua kita lihat ketika dia rugi, bagaimana sih pengaruh FTP ini kalau ketika rugi gitu. Kita lihat dulu yang pertama. Fokus kita lihat dulu yang pertama FTP dan non FTP, ini tabel 2 ini ya. Kita lihat dulu yang FTP ini. Di sini cost to be recover 10.000. Terus cost to be recover itu sama kayak biaya-biayanya ya, biaya yang dibutuhin untuk yang di cost recovery nantinya. Terus liftingnya di sini 1.000, harganya $20. Terus gross revenue kan lifting kalian price dapat gross revenue. Terus kontraktor split 85-15 kan kayak disampaikan untuk minyak 85-15, kontraktor berarti 15. Effective tax di sini 48%. Terus kontraktor split di sini dapat 0,2885. Tahu kan cara kemarin cara ngitungnya, rumusnya boleh dicatat. Terus kita lihat FTP. FTP 20%, tadi kan 20%. 20% dikaliin terhadap gross revenue, berarti 20.000 dikaliin 20%, dapatlah 4.000. Setelah itu, gross revenue after FTP, berarti kan setelah FTP, berarti gross revenue dikurangin FTP. 20.000 kurang 4.000 dapat 16.000. Di sini dianggap investment credit nggak ada, 0. Cost recovery tadi 10.000 ya, nih cost to be recover 10.000. Berarti baru dikurangin kan gross revenue, dikurangin FTP. Gross revenue after FTP, dikurangin cost recovery. Berarti masih sisa 10.000 dikurangin 16.000, berarti masih sisa 6.000. Itulah ITS kemarin kan, sisa terakhirnya. ITS ini sudah sisa terakhir, baru kita lihat di sini. Di sini dia masih mengabaikan demo ya, kita anggap sini demo nggak ada, walaupun demo itu wajib 25%. Tapi ini kita lihat perhitungan ketika demonya tidak ada. Simpelnya kayak gitu. Barulah dapat kontraktor FTP, kontraktor equity. Rumusnya gimana? Kayak kemarin kan, 0,2885 ini aja. Ini buat kontraktor. Berarti untuk si FTP berarti 0,2885 dikaliin 4.000. Nih, dapat 1.154. Terus kontraktor equity sama 0,2885 kita kaliin terhadap kontraktor equity itu ITS ya, dikaliin terhadap 6.000. Berarti dapat 1.731. Terus baru taxable income atau taxable share sama aja. Taxable share itu didapat dari kontraktor FTP ditambahin kontraktor equity. Dapatlah 2.885. Terus di bawahnya terus baru government tax. Pajak sini berapa? 48%. Berarti 48 dikaliin terhadap taxable share atau taxable income. Dapat sini 1.385. Jadi net contractor share berapa? Yaitu taxable share dikurangin terhadap si government tax, dapatlah 1.500. Jadi total contractor tax 11.500, yaitu cost recovery. Cost recovery itu kan yang dikembalikan oleh pemerintah, dioperasi yang dikembalikan oleh pemerintah. Dapatlah di sini 11.500. Terus di bawah government ini sama, kalau government berapa? Berarti 100 tinggal dikurang 0,2885. Dari hasil itu dikalikan terhadap masing-masing tadi, FTP berapa, ITS berapa, lah dapat segini. Terus ini dapat 8.500 dari mana? Government FTP ditambah government equity ditambah tax, karena yang dibayarkan kontraktor untuk pemerintah. Dapatlah di sini 8.500. Nah ini ketika ada FTP nih. Terus berikutnya kita lihat ketika tidak ada FTP. Gimana sih pengaruhnya? Di mana sih berbedanya? Kita lihat di sini. Nah, sisanya kan ITS masih berbeda. Kenapa ITS berbeda? Karena dia tidak ada FTP sini yang 4.000 ini. Tidak dipotong 4.000, berarti kan 20 gross revenue dipotong cost recovery langsung kan. Sisalah 10.000. 10.000 ini langsung dikali nih. Kontraktor equity berapa? Dapat 2.885. Pemerintah berapa? Nah, kalau kita lihat hasil akhirnya sama kan? 11.500. Sama.
karena kondisinya untung. Tapi kita lihat ketika dia tidak untung, gimana sih hasilnya? Kalau kita lihat di sini, cost to be recovery 20.000, gross revenue 20.000. Di sini bisa kita lihat kondisinya balik modal lah. Nggak untung, nggak rugi, balik modal. Kita lihat ketika dia balik modal, bagaimana hasilnya? Oke, mungkin bisa silent. Bilang bahwa di dalam organisasi semikonduktor atau di Oke, bisa silent mungkin. Oke, kita lihat FTP sama non FTP. Kalau kita lihat di sini, kapan perbedaannya? Kita lihat dulu nih FTP ya. FTP di sini sama caranya kayak tadi, dapatlah di sini 16.600. Tapi di sini ada apa? Unrecover. Kenapa ada unrecover? Karena biayanya belum tercover semua, belum terbayarkan semua. Kita lihat nih, kenapa kok bisa ada unrecover gitu. FTP tadi 4.000 ya. Terus gross revenue berarti gross revenue FTP berarti 20.000 dikurangi 4.000 adalah 16.000. Sedangkan cost recovery di sini berapa? 20.000. Berarti dengan duitnya 16.000 berarti tidak bisa terbayarkan semua kan? Tidak bisa terbayarkan 20.000. Otomatis cuma bisa terbayarkan 16.000 atau totalnya sama dengan sisa si gross revenue after FTP. Dengan sisanya begitu, otomatis cost recovery cuma bisa terbayarkan 16.000. Dengan itu berarti masih ada kan sisanya 4.000 yang belum terbayarkan kan si cost recovery-nya. Nah, itu yang masuk ke unrecover cost atau biaya yang belum terbayarkan. Di sini belum terbayarkan sekitar 4.000. Nah, kalau kita lihat sini 4.000 terus government. Nah, kalau kita lihat di sini berarti tax Indonesia sekarang itu 3.400. Nah, kita lihat nih ketika kondisinya ini sama atau tidak untung dan tidak ada FTP, kita bisa lihat di sini di bawah. Total Indonesia tag-nya 0. Total kontraktor tag-nya 20.000. Tapi pemerintah tidak dapat sama sekali. Nah, inilah gunanya pemerintah menetapkan FTP itu untuk menjamin pendapatan pemerintah. Otomatis mau kondisi apapun, ketika dia udah ada produksi, pemerintah pasti dapat duit. Mau dia rugi, mau untung, pemerintah tetap udah dapat duit di awal. Itu kondisinya. Tapi sebenarnya dengan tidak ada FTP ini menguntungkan kontraktor di sini ketika dia sama dengan ya. Tapi kalau rugi ya sama aja. Di situ. Disitulah letak perbedaannya. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan kah? Sebelum gue lanjut, gue bakal nanya-nanya dulu tentang si ini. So, ketika kalian udah paham di bagian pembagian ini, next kita ke depannya bakal lebih enak, lebih gampang lah memahami. Gue bakal coba nanya-nanya kayak kemarin lagi. Tapi sebelum gue menanya, gue serahkan kalian dulu ingin menanya yang nggak ngerti di mana. Bang, mau nanya bang, itu yang kontraktor FTP-nya itu 1.154 dari mana bang? Oke, 1.154. Ini bukan? Iya bang, betul bang. Oke, kontraktor FTP ini didapat nih dari si kontraktor split 0,2885 dikaliin terhadap si FTP-nya. Di sini FTP-nya 4.000. Oke bang, 4.000. Nah, ya. Si 0,2885 tahu dapatnya dari mana? Tahu bang, yang dari itu, yang ATS gitu ya, karena kan ini oil ya. Yap, dari yang kemarin, yang ATS kita belajar kemarin, yang si split dari situ. Untuk kontraktor sini kosong, tahu kan cara carinya? Tahu bang. Oke, sip. Yang lain boleh mau nanya sebelum ditanya? Gue mastiin dulu kalian paham di sini. Bang, maaf mau nanya bang, yang kontraktor equity itu dari mana bang? Kontraktor equity, oke. Kontraktor equity yang sama tadi sama kontraktor FTP, tapi di sini penggaliannya ialah si ITS-nya. Di sini ITS-nya 6.000. Berarti 0,2885 dikaliin 6.000 dapat 1.731. Makasih bang. Oke.
itu Bang untuk government tax itu Bang ya. Kan kalau yang FTV 1385 ya. Yang di bawah table tax Ini yang Pak. saya iya. Oke. Kan kalau yang FTV 1000 ini ada ininya government tax-nya. Kenapa saat yang non FTV ini apa nggak untung itu nol Bang? Nggak Ini dikenain government tax juga? Iya. ini Iya. ini kenapa nol? Karena di sini apa yang mau dibayar pajak, untungnya aja nggak ada. Kayak gitu. Jadi kan pajak ini kan kita bayarkan dari perhitungan si taxable share atau taxable income. Oh, Taxable yang income ini itu pendapatan kita gitu kan. Di sini taxable income-nya juga nol. Jadi tidak ada yang bisa dibayarkan pajaknya di sini gitu. oh, Tidak berarti untung lah jatuhnya kan. Jadi siap. ibaratnya kalau lu nggak untung apa yang lu bayar pajak? Pajak itu kan pajak keuntungan kan ibaratnya. Oh iya Bang. Lu untung lu masih bayar pajak gitu. Kalau lu rugi apa lu mau bayar pajak? Orang rugi ibaratnya udah ketimpa tangga lagi kalau kayak gitu kan. Udah Iya. rugi dipajakin lagi. Gitu. Oh, gimana? Oke, Berarti lanjut. government tax dapatnya dari taxable share ya Bang ya? Oke Bang. Makasih Bang. Oke. Ya, yang lain boleh kasih 3 menit nih. Sambil dilihat dulu sebelum gue tanya. Oke. Bang, tadi kalau net contractor share gimana Bang? Itu 1.500 dan itu yang FTP yang ketiga tuh 600. Itu dari mana? Oke. Net contractor share itu kita dapat di sini kan kata-katanya net contractor share. Berarti itu pendapatan net si kontraktor ibaratnya gitu kan. Kalau kita lihat sini pendapatannya itu ialah dari si taxable share kan. Nih kita lihat taxable share kan. Terus dikurang pajak. Kan mesti bayar pajak nih, di mana pajak itu masuk ke pemerintah. Berarti si taxable share dikurangin government tax. Oke Bang. Makasih Bang. Oke. Bang, tanya boleh. Yang DMO itu gimana sih Bang maksudnya? Oke. Untuk DMO di sini masih dinolkan. Karena kita nanti habis ini masuk DMO. Jadi di sini dianggap DMO tidak ada. Tapi sebenarnya dalam perhitungan DMO itu pasti ada. Tapi di sini masih dianggap nol kayak gitu. Jadi diabain lah jatuhnya DMO di sini di perhitungan ini. Karena di sini kan kita terfokus ke FTP-nya. Oke. Masih Bang. Yuk. Bang. Nanti data yang diketahui di buat perhitungannya mana aja ya Bang ya? Yang udah ada gitu Bang. Tinggal masukin doang ke tabel. Oke. Pastinya kalau kita menghitung ini, kita mesti tahu dulu namanya investasi kita berapa. Nah, yaitu si cost to be recover-nya atau kita nanti tahu CAPEX OPEX gitu. Biaya operasinya juga kita tahu. Si investasinya intinya. Cash out-nya kita mesti tahu. Terus kita habis itu mesti tahu namanya cash in. Atau duit masuk kita tuh dari mana gitu. Itu kita pasti tahu dari si produksi kita. Nah, ketika kalian tahu dua ini, yaitu harusnya kalian bisa belajar sampai bawah gitu. Kalian mesti tahu duit masuk, duit keluar di mana. Itu aja. Investasi, cash in, investasi, cash out-nya, dan produksinya, cash in-nya. Kalian mesti tahu cash in, cash out-nya, dan kalau ada itu harusnya ini bisa dikerjain gitu. Oke Bang, makasih Bang. Ya. Oke. Siapa lagi yang mau nanya? Bang, FTV itu udah selalu pasti 20% ya Bang ya? Ketetapannya? Yap, benar. Kalau yang ikutin sekarang FTV itu 20%. Oke Bang. Bang, tadi total Indonesia Intake dari mana Bang? Total Indonesia Tech. Oke. Total Indonesia Tech itu didapat dari government FTP, ditambahin government equity, ditambahin tax. Tax ini kan duit masuk bagi si pemerintah, duit keluar bagi kontraktor. Oh iya, makasih Bang. Oke. Bang, sorry Bang, nanya lagi Bang. Boleh.
Government tax itu taxable share dikali apa yang persen-persen itu, Bang? Gimana government Heeh. Itu taxable share dikali apa, Bang? oh taxable share dikaliin tax-nya nih. Ya, 48% ya, Bang. Oke, Bang. Ya, aku di sini udah 48%. Oke, Bang. Oke, mantap nih. Gak apa-apa, tanya aja kalau nggak tahu daripada diem ntar. Oke deh. Yang lain gimana? Ada mau nanya lagi? Tunggu bang, itu mau nanya lagi Oke, bang. boleh. Itu government FTP sama equity dapat dari mana ya bang ya? Dikali berapa persen gitu? Government FTP sama government equity. Iya bang. Nah, ini kan dari sini nih. Si 0,885 ini kan kalau si untuk yang si government-nya otomatis kan 100 dikurangi terhadap si kontraktor berapa di sini? 100 dikurangi 0,2885 coba berapa? 100 0,71 ya bang ya? Nah, oke. Nah, itu tinggal dikaliin terhadap yang si FTP dulu nih. FTP di sini berapa nih? Tadi 4.000. Coba dikali 4.000. Benar nggak 2846? Kali 4.000. Oh iya, 2846 bener bang. Oke, yang untuk government equity gitu juga dari hasil tadi ini 0,7 tadi ya, 0,771 ya. 0,71 iya bang. Nah, itu dikaliin lagi terhadap BTS. BTS-nya sini 6.000. 1 kali 6.000. Benar nggak? 4.200. Iya bener bang. Nah, oke. Nah, dari situ dapatnya. Oke, boleh yang lain. Kalau belum paham, tanya aja. Daripada ntar ditanya. Nggak diomelin kok nanya. Oke, nggak ada Makasih, nanya Bang. lagi. Sip. Nggak ada nanya lagi? Bang, mau nanya bang. Boleh. Itu yang total kontraktor tech itu penjumlahan yang mana aja bang? Total kontraktor share ini bukan? Ini ya? Iya. Oke. Total kontraktor tech ini ialah si government, si taxable share. Sorry ini. Nih yang si total kontraktor tech itu didapat ialah net kontraktor share, berarti kan udah yang net ya didapat sama dia, ditambahin terhadap cost recovery-nya. Cost recovery 10.000. Atau pengembalian modal dari si pemerintah. Penggantian biaya oleh pemerintah. Walaupun sebenarnya duitnya dari sini-sini juga. Nah, 11.500 berarti kan 10.000 ditambahin 1.500. 11.500. Sama ini juga kan 16.000 ditambahin 600, 16.600. Oke, makasih bang. Sip. Yang lain? Nah, ini oke. Ini kan bentuk tabel ya. Kita lihat sekarang bentuk bagannya nih. Gue bakal nunjukin guys untuk bagannya seperti apa. Kelihatan? Kelihatan bang. Nah, kalau kita lihat di bagannya itu bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuknya. Gross revenue kan paling atas. Terus dikali nih 20% terhadap FTP. Nah, dikali terhadap FTP 20%, masing-masing dapat. Setelah masing-masing dapat, baru di bawahnya ada ITS, dibagi lagi. Nah, ini demo nih, yang tadi ini demo. Ntar kita lihat demo itu kemana. Nah, inilah net contractor share. Di mana nih cost recovery kan tadi kan. Cost recovery itu masuk ke kontraktor. Nih, ke bagian bawah lagi dia.
Kalau lihat di sini dia masuk ke bagian bawah lagi. Kalau tax masuk ke pemerintah. Itu. Ini sedikit bagiannya. Oke, ada yang mau nanya lagi? Kalau enggak yaudah gue lanjutin dulu deh. Ntar gue nanya ntar di pertengahan atau di akhirnya ntar. Karena udah banyak bertanya. Kelihatan cost recovery ya? Di layar kalian udah kan kelihatan? Udah Investment Bang. credit. Oke. Kelihatan Bang. Kita lanjut. Kayak seperti gue bilang, gue coba bakal nyelesain sampai demo. Investment credit dan cost recovery. Di mana investment credit dan cost recovery ini kalau kita lihat di bagiannya itu, dia di bawah FTP. Nah, berlanjut kan di bawah FTP nih. FTP kita udah lihat tadi bagaimana. Kita lihat nih investment credit dan cost recovery di bawahnya. Nah, kalau di PSG ini standar nilai value-nya di sini kontraktor merecovery investment credit amounting to 17%. Nah, ini kan kayak kita lihat kemarin kan paling banyak itu ialah 17% of capital investment cost ya dari si kapital investasi. Nah, 17% dia paling gede itu dia. Terus lagi nih. Oh, ini lanjut ke bagiannya. Kita lihat contoh langsung ya. Jadi investment credit ini kayak kalian bisa ngambil duit di awal gitu. Tapi tidak selamanya investment credit ini menguntungkan. Makanya gunanya kalian menghitung di sini. Apakah sebaiknya investment credit ini diambil? Apakah tidak sebaiknya diambil? Itu penentuannya gitu. Kita lihat di sini. Itulah kan kita belajar ekonomi migas ya. Ujung-ujungnya duit gitu loh. Ekonomis apa enggak? Nah, itu kita hitung. Kita lihat di sini. Kondisinya ketika tidak ada investment credit dan ketika ada investment credit sama kayak tadi, ini menguntungkan, ini tidak menguntungkan. Soalnya juga sama kayak tadi. Kita lihat nih kondisi seperti ini. Bagaimana investment credit itu bekerja gitu. Oke, gue urutin lagi kayak tadi. Cost to recover sama. Gross revenue-nya sama. Kontraktor split-nya sama. Tax-nya sama. Otomatis kontraktor split-nya, government split-nya sama. FTP sama 20%. FTP-nya sini 20, di sini dia pakai FTP semua nih. Karena itu wajib kan? Benar, ini pakai FTP dia 20%, 4.000. Ini kondisi menguntungkan ya. Karena sini gross revenue-nya gede nih, 20.000, sedangkan cost of recovery cuma 10.000. Terus di sini cost recovery-nya 10.000 terbayarkan semua, ITS-nya 6.000. Otomatis nih sampai sini sama nih pembagian tadi. Terus taxable share-nya sama, government tax-nya sama. Oh sorry ini kelewat gue investment credit nih. Ini kan ketika tidak ada investment credit ya, otomatis sama hasilnya sama tadi ya. 8.500 sama nih. Dan dia tidak ada investment credit. Terus kita lihat nih ketika dia ada investment credit. Di sini dia pakai investment credit 20.000. Ingat ya kayak dibilang tadi investment credit itu terletak di bawah FTP. Berarti FTP dulu baru bisa investment credit. Di sini dia investment creditnya 20.000 atau dia meminta dana dulu nih. 2.000. Dia minta dana dulu sini 2.000 nih. Di mana 2.000 ini dipotong dari si gross revenue after FTP. Jadi gross pendapatan kotor setelah FTP. Sehingga 16.000 dipotong 2.000. Terus sini dia total recoverable cost-nya berarti 12.000 kan, karena dia udah dipotong kan, berarti penambahan terhadap si cost recovery. Cost recovery sini berapa? 10.000. Investment credit berapa? 2.000. Berarti 10.000 tambahin 2.000. Karena ini kan duit yang diambil sama dia atau duit yang didapat oleh si kontraktor gitu. Berarti total recoverable-nya itu 12.000. Nah, tadi gross revenue after FTP-nya kan 16.000 nih. Berarti masih bisa kan 16.000 dikurangi 12.000 dapatlah
4.000 ITS, berarti masih ada pembagian-pembagian nih. ITS-nya ada sini 4.000. Sama nih kayak tadi bagi lagi FTP ya sama. Nah, tapi kontraktor equity-nya beda dong. Kenapa bisa berbeda? Karena di sini setelah dipotong investment credit. Kalau di sini kan tidak dipotong investment credit kan. Makanya di sini dia ITS-nya beda. Dapatlah ITS-nya di sini 1.154. Terus di sini dia ada DMO. Ini DMO sama dengan 0 nih, diabain aja. Karena di sini dia DMO fee-nya lagi sama. Terus di bawahnya ada taxable share. Nah, otomatis taxable share-nya di sini dijumlahin aja. Oke, di sini kena masukin si DMO ya. Bertambah berarti. Jadi 4.038, government tax-nya berarti sini 2.000. Net contractor share-nya di sini adalah 2.240. Jadi total contractor tax-nya 12.240. Nah, disinilah perbedaannya. Karena dia di sini taxable share-nya ini, karena kan di sini dia ada 2 penambahannya ya. Nah, kalau kita lihat di sini, karena ada si investment credit tadi, total contractor tax-nya itu 12.240, sedangkan si total Indonesia tax-nya 7.760. Kalau kita lihat di sini, di mana kondisi ini menguntungkan bagi si kontraktor. Karena kondisi juga untung gitu. Nah, berikutnya kita lihat ketika kondisinya tidak untung. Bentar ya. Oke, gue lanjut ya. Ketika dia tidak untung, ketika ada investment credit dan tidak ada investment credit, bagaimana sih dampaknya gitu kan? Kita lihat ketika tidak ada investment credit, oke, sama kayak tadi. Ini ketika ada investment credit, sini investment creditnya cuma 100 nih. Otomatis total recoverable-nya itu ialah 16.000. Nah, malah di sini cost recovery-nya tidak terbayarkan semua kan? Karena udah dipotong 100 nih. Karena dia minta investment credit dulu. Tambah cost recovery-nya cuma terbayarkan 15.600. Berarti unrecovered-nya gede nih, 4.100. Nah, kalau kita lihat di kondisi ini, di mana total kontraktor tax-nya cuma 16.552. Dan total Indonesia tax-nya 3.448. Nah, kalau lihat kondisi seperti ini, pemerintah lebih menguntungkan dia. Dia lebih banyak dapat dibandingkan si non-investment ketika tanpa investment credit. Walaupun di sini masih ada unrecovered cost-nya. Kalau unrecovered cost-nya di sini kita lihat 1.100 kan? Kayak gitu. Tapi masih tetap Nah, sampai sini dulu. Ada pertanyaan nggak? Bang, kalau non-FTP bisa investment credit nggak? Gimana? Kalau non-FTP, tapi dia mau investment credit gitu bisa apa nggak? Oke. FTP itu tadi ya, FTP itu wajib. Jadi tadi itu cuma perumpamaan dulu, itu tidak ada FTP. Tapi ada kontrak tahun 2005, nggak salah gue 2005 atau 2015, itu tidak ada FTP. FTP itu sama dengan 0. Kondisi itu. Nah, tidak menutup kemungkinan nanti ke depan pun bisa tidak ada gitu dengan kondisi tertentu gitu. Tapi di sini sampai sekarang FTP itu wajib 20%. Kayak gitu. Itu cuma kita lihat perumpamaan ketika tidak ada FTP itu seperti apa. Oke, Bang. Sip. Bedanya sini gini. Investment credit ini itu pasti kena pajak.
maka sini berpengaruh kan karena pajakin lagi oleh pemerintah ketika investment credit. Ini 2.000 kan, di sini ditambah nih 4.380. Di mana kan kontraktor FTP ditambahin kontraktor equity ditambahin si investment credit. Jadi investment credit ini kena pajak kalau bilang beli awal. Nah itu tadi kita perlu menghitung detail. Menguntungkan nggak nih investment credit? Karena kita balik lagi nih. Kita balik lagi ke time value of money juga. Sebenarnya kita ngambil duit di awal dengan sebesar 17% maksimal tadi itu menguntungkan nggak sih gitu daripada nggak kalian ambil. Tapi dilihat lagi nih, ketika kalian rugi ada uncover cost di sini dan tidak terbayarkan semua. Balik lagi ke investment creditnya, ke time value money-nya lagi. Kita lagi itu perhitungan. Nah ini kan sebenarnya ada unrecovered cost ini bisa kita hitung nih ke depan sampai gimana. Untuk jangka panjang seperti apa nih investment credit gitu. Nah itulah gunanya orang ekonomi kayak kita, belajar ekonomi migas, kontrak migas. Kita mesti ngeliat ke ekonominya, jangan semata-mata karena kalian lihat ngambil duit 2.000 di awal ini lumayan, tapi dampak belakangnya kan belum tahu gitu. Makanya skenario-nya dibikin sematang-matangnya. Oke, Bang. Bang, mau nanya, Bang. Oh, boleh. Itu saya kurang paham yang recoverable cost-nya, Bang. Kan kalau yang non-investment credit tuh apa nggak kebayar ya? 16.000 masih gitu. Nah, kalau yang yang balik modal yang balik modal doang. Kalau yang untung kan dia kebayar 10.000. Nah, itu dari mana ya? Oh, ini. Yang cost recovery. Oh, ini 10.000. Ya, itu 10.000 sama 16.000 itu kenapa? Oke, ya ini. Ini kenapa dia cuma 16.000? Karena sisa duitnya cuma 16.000. Gross revenue after FTP kan 16.000 nih. Yaitu 20.000 dikurangin FTP, 20% kan. Berarti 20.000 dikurangin 4.000 yaitu 16.000. Nah, setelah dikurang itu sisalah 16.000. 20.000 dikurangin 4.000, 16.000. Karena sisa duitnya cuma 16.000, ya otomatis cuma bisa dibayarkan cuma 16.000. Makanya ada sini namanya unrecovered cost atau biaya yang tidak terbayarkan yaitu 4.000 gitu. Kalau yang untungnya gimana, Bang? Kalau yang untung di sini terbayarkan semua. Di sini kan cost recovery-nya atau cost recovery kan cuma 10.000 nih. Cost recovery 10.000, sisa duit 16.000. Terbayar, otomatis kan terbayarkan semua kan? Dan investment credit pun terbayarkan. Gitu. Oke, Bang, makasih, Bang. Sip. Oke, ada pertanyaan? Oke, gue lanjutin dulu deh. Sampai slide ini selesai kali ya. Lanjut, yang berikutnya itu cost recovery adalah semua biaya operasi yang dapat dikembalikan kepada kontraktor. Nah, ini cost recovery ya. Semua biaya operasi yang dapat dikembalikan kepada kontraktor. Kalau ada sisa duitnya tadi tuh gross revenue after FTP, kalau ada sisa duitnya dibayarkan semua si cost recovery-nya. Tapi kalau tidak ada sisa duitnya ya berarti sisanya itu dibayarkan di tahun berikutnya atau namanya unrecovered cost. Terus kita lihat diambil dari sebagian gross revenue setelah peruntukan FTP dan investment credit, yaitu gross revenue kurang FTP dikurang investment credit. Nah, itu sisa tadi ya. Barulah dibayarkan cost recovery. Jika gross revenue kurang FTP dikurang investment credit lebih kecil pada cost recovery, maka sisa cost recovery di carry over ke tahun berikutnya. Itu yang tadi gue bilang unrecovered cost. Tidak terbayarkan, dibayarkan di tahun berikutnya atau unrecovered cost. Atau di carry over di tahun berikutnya. Kayak gitu. Terus untuk setiap tahun produksi komersial, cost recovery terdiri dari current year non-capital cost, current year depreciation for capital cost, dan period year unrecovered cost. Nah, itu yang bakal di recovery, yaitu non-capital, depresiasi dari si kapital, dan periode yang tidak terbayarkan, atau si unrecovered cost tadi yang di tahun itu.
telah di carry over di tahun berikutnya. Itulah yang bakal di cost recovery. Terus cost recovery oil and gas cost dipisahkan karena sharing split minyak dan gas adalah berbeda. Recovery oil dan gas cost setelah produksi dinyatakan komersial. Gas revenue tidak dibolehkan untuk bentar. Oke, lanjut ya. Setelah produksi dinyatakan komersial, gas revenue tidak dibolehkan untuk full recovery gas cost sebagai harus diambil dari oil revenue. Begitu juga sebaliknya. Jika produksi dari salah satu saja, gas saja atau oil saja dinyatakan telah komersial, sementara yang satu lain belum, maka biaya dialokasikan sesuai peruntukannya. Nah, itu perbedaan kegunaan oil dan gas itu bisa saling backup ketika kondisinya seperti ini. Terus ini kayak kurang. Sini operating cost. OPEC ya, ini juga masuk loh. Ntar gue kirim ke kalian. Kita lanjut, kita lihat perhitungannya. Cost recovery atau non-capital cost, tenaga kerja, material dan jasa yang digunakan untuk survei udara ini cuma non-capital cost. Biaya apa aja sih non-capital cost itu? Di sini ada 5 poin nih. Oh, semua diterangin nih. Ada 8. Biasanya itu ada 8. Exploratory survey itu tenaga kerja. Apa sih masuk non-capital cost ya? Material, jasa yang digunakan untuk survei udara, geological, topografi, geofisika, dan seismic recording. Nah, di sini gue jelasin ya. Kayak sebelumnya udah gue jelasin juga bahwa investasi di sini ada 2. Ulangin lagi deh kalau mungkin lupa. Ada kapital, non-kapital, atau tangible atau intangible, di mana barang kapital itu didepresiasi. Terus di sini dia nunjukin apa aja sih biasanya barang kapital dan non-kapital. Kita lihat dulu non-kapital. Non-kapital itu biasa juga habis, sewa, terus di sini tenaga kerja gitu-gitu. Yang biasanya terdiri dari exploratory survey, exploratory drilling, exploratory expenditure, development drilling, production operation. Nah, ini semua bagi-bagiannya nanti kalian bisa baca. Terus office service, offer allocation, home office charge, terus interest recovery. Terus kita lihat kapital itu apa? Biasanya itu construction utility, construction using, terus production facility. Ya, intinya barang yang kalian beli dan mengalami depresiasi terus lah. Namanya barang yang kalian punya gitu. Kalau kalian barang yang kalian sewa, apa yang mau didepresiasi atau bahan habis, biasanya umurnya di bawah 1 tahun kayak gitu-gitu. Kita udah pelajari tentang depresiasi kemarin kan. Ini cost estimate aja.
Oke, ini ke perhitungan tabel keseluruhan sih. Nanti aja deh, liatin ini. Connect scan dulu. Nah, jadi itu ya. Jadi apa yang di cost recovery tadi? Coba. Ayo, apa yang tadi yang di cost recovery? Masih ingat kah? Coba, apa yang di cost recovery? Semua biaya kalau masih ada sisa dibalikin ke kontraktor itu. Ini tadi ya, biaya itu yang di cost recovery itu pastinya ini. Barang non kapital. Atau investasi itu dibalikin. Tadi kan investasi dibagi dua, non kapital dan kapital. Non kapital dibayarin langsung. Tapi yang kapital mengalami depresiasi dulu untuk kembalian modalnya. Habis itu ada nama unrecover, biaya tidak terbayarkan, di mana unrecover ini termasuk OPEX juga di dalamnya sebenarnya gitu. Operating cost, biaya operasinya ya. Kalian kan mengerjakan sesuatu ada biaya operasinya kan kayak gitu. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Sebelum gue masuk slide berikutnya tentang DMO. Ini udah gue share ke Google Classroom. Kalian mungkin bisa lihat dulu. Kita break dulu 5 menit ya. Kering juga nih ngomongin terus. Kita break 5 menit dulu. Ya bang.
Oke, kita mulai ya. Yang lain? Lewat ya 10 menit. Oh, yang lain? Boleh Bang, Kedengaran? kedengaran Bang. Dengeran bang. Oke. Keren bang. Nah, kita masuk tanya jawab dulu aja kali ya sebelum masuk demo. 15 menit aja kali tanya jawab. Terakhir demo kok. Demo nggak panjang kok, sedikit aja kalau bilang udah pahamin bagian tadi, demo sedikit, nggak banyak. Udah siap tanya jawab? Siap belum? Mudah-mudahan Bang. Oke. Gua mulai dari kelas Karinda juga. Jangan kira nggak ditanya nih, kali ini ditanya kelas Karinda. Jadi gue juga pengen mastiin semuanya paham lah apa yang dijelasin. Tadi gue udah ngasih kesempatan buat nanya. Oke, gue bakal nanya. Ini aja deh, share screen gue nih. Kelihatan? Ini hampir sama kayak tadi, cuma bentuk berbeda gini mungkin kalian sedikit goyah nih mungkin. Oke. Gue bakal nanya dulu ke Ferry, datang nggak? Ferry, kelas Karinda. Ferry. Nggak ada Bang di partisipannya. Nggak ada ya? Ada ke kelas dia tadi 44 loh peserta pada. Gregory. Nggak ada juga nih Gregory. Ada Kak. Oh, ada ya Gregory. Oke, gue mau nanya ke Gregory nih. Gue mau nanya 11 ini dapat dari mana? Lihat dulu soalnya nih, gross revenue 100, FTP-nya 15. Yang gue tanyain, 11 MM ini dapatnya dari mana? Dan apa rumusnya? Ayo, dapat dari mana? Ayo, dapat dari mana? Gregory. Halo, Gregory. Nggak tahu dapat dari mana? Tahu nggak? Lagi ngitung. Gregory. Wah, langsung hilang anaknya. Alvin. Bantu sama Alvin deh, Alvin. Mana nih kelas Karindanya? Wah, masih dicatat nih Kak Karinda. Nah, anaknya kayak gini nih. Hilang, belajar aja kok ngilang. Bang, itu Alvin apa Arvin ya, Bang? Arvin. Oh, Arvin. Itu nyarinya yang gross. Ini Arvin nih. Iya, ini Arvin. Oh, Tadi saya dengar pikir bukan saya. Oke, Arvin, gimana? Itu yang 11 itu yang gross revenue dikurang ini bukan sih yang FTP itu, Bang? Yang tadi. Iya. Kan dapat 15 nih. Gross revenue 100. Terus FTP-nya 15. Di sini di FTP di sini pakai 50%, harusnya 20%. Kita anggap sini dia 15. Nah, 15 terus dapat sini dia 11 nih. 11 ini dari mana? Itu pertanyaan gua.
Dari Boleh. Ini siapa nih? Saya Bang, Siapa? Robert Bentar. Bang. Oh, Robert. Bang Ntar untuk dulu deh. pembagian. Tunggu dulu. Biar Alvin dulu deh. Kita tinggal Alvin dulu. Alvin gimana? Nyerah apa enggak? Udah nyerah dulu deh. Udah nyerah Belum. baru. Cost recovery bukan sih Bang? Bukan ya? Bukan. Yang gue tanya, ini kan dapat 11 itu kan dari CFTP 15 ini. Yang gue tanya rumusnya. Rumusnya apa gitu. Kok bisa dapat 11 sih dia gitu. Nyerah deh Bang. Oh, nyerah. Kak Karinda nyerah tuh. Karinda ada lagi nggak? Anaknya mau ditanya. Karinda. Mana nih, hilang juga nih. Karinda, ada lagi nggak anak yang ditanya? Ya udah deh, saya tadi yang mau bantu. Bang pembagiannya 20%, 80% nggak sih Bang? Enggak, ini kita pakai ambil minyak aja deh ini, 15 sorry. Bang boleh bantu Bang. Boleh. Siapa ini? Gue catat deh. Raffi Bang, Raffi. Oh, mantap, Vi. Oke, Tadi Vi. Bang Robert mau lanjut nggak? Lanjut. Boleh. Lu dulu. Saya coba jawab ya Bang. Itu yang Vi, ditanya kan Vi, chat di grup ntar ya. Gue nyatet ya biasa nilai plus udah lama gue. Oke, siap-siap. Kan dari gross revenue dapat $100 tuh, terus habis itu FTP-nya 15%. Apa namanya, dari $100 diambil 15% dapat 15 mm itu kan. Nah, habis itu oil kan 8515 ya Bang. Habis itu pakai rumus ATS itu Bang, dimasukin tax-nya sama 15% itulah dapat $11. Oke, tinggal dikaliin ya sama si 15-nya ya. Si splitnya berapa? Iya Bang. Oke. Oke Bang, makasih Bang. Sip. Jangan lupa dicatat. Karinda ada mau tanya lagi nggak? Soalnya minggu kemarin kayaknya anak Karinda ketinggalan gitu. Pengen dievaluasi. Ya, Rindanya hilang nih. Atau siapa mungkin anaknya kelas Karinda yang ditanya? Mikrofonnya nggak bisa katanya si Karinda. Siapa lagi kelas Karinda nih? Arvin mungkin menunjuk temannya siapa? Widi aja Bang, Widi Bang. Oh, Widi, oke. Di dari Arvin. Widi. Hadir Bang. Oh, hadir. Oke. Arvin nih. Widi, coba ini Yang mana Bang? Bentar, gue lihat dulu yang mana ya. Ini aja deh. 60 ini dari mana ya? Mana Bang? Ini 60 ini dari mana ya? Ini sama 60. dengan ini nih. Ini sama dengan si kontraktor tag-nya. Yang kita belajar kontraktor tag tadi itu. Nah, ini sama dengan kontraktor tag. Oh, itu 60 itu dari mana gitu Bang? Iya. Oke, bentar Bang. Itu dari recovery cost-nya nggak sih Bang yang sisa? Jadi 57,5-nya itu ada sisa sampai 60 lagi gitu Bang. Enggak, ini kan tabel yang ini. Ini tabel ini, bagian ini perhitungan, ini sama dengan kayak si ini kan bagian company nih, berarti kontraktor tag-nya.
dapat 60 kontraktor tech-nya. Dari Sama FTP gitu ya Bang nggak? Dari FTP Tambah ditambah apa? ETS Berapa coba? dikali Tambahin aja teks. coba. Coba tambahin dapat nggak 60? Coba aja dulu. Bener Bang. Nih, profit oil sini dia sama dengan ITS dia nih. Dia bikin harus ini ITS. Ini contoh perbandingan si investment credit sini. Tapi nggak apa bisa kita pakai lah. Tapi ini harusnya ITS. Equity to be split. Tapi secara mendasar sih hampir sama aja. Iya Bang, tadi Bang dari FTP tambah ITS dikali teks Bang. FTP Ditambah ITS dikali sama teksnya dapat 60. dikali Itu sama maksudnya. teks. Heeh. Dikali sama teks. Yang jelas di sini cost oil atau si cost recovery-nya di sini kan sama-sama nih 50. Terus kalau teks kan pengurangan bagi si ini. Tinggal di si profit oil ini kan sama dengan si ITS-nya, sisa terakhirnya. ITS baru dipajakin, pajaknya di sini berapa? 55,9. Nah, ini kita lihat nih. Ini kan sama cost recovery kan? Iya Bang. Ini dia 50. Terus apalagi di sini profitnya dikurang dulu terhadap teksnya. Teksnya berapa di sini? Coba terhadap teks. Yang 44% itu Bang. Coba kurang terhadap ini nih 5,6 udah dapat nih 5,6 dikurangin 9,4. 5,9 Bang ya? Ya, itu 5,6 Bang. 5,9 dikurangi terhadap 9,4 atau si ITS-nya kan. Iya Bang. Nah, berapa tuh? Nggak pakai teks berarti ya Bang ya? Teksnya kan sebagai pengurangan. Kurang duit Berarti bagi cuma kita jatuhnya. itu bukan berarti cuma FTP tambah ITS-nya doang gitu Bang. Gimana? Terus dikurangin sama hasil tambah yang dikali teks. Nih, Gitu ini kita ibaratkan kayak ITS nih sekarang. Kalau kita buat hitung pajak di sini, berarti kan di sini ada taxable income. Harusnya taxable income itu ditambah dari ITS sama FTP dikaliin terhadap 44%, dapatlah sini 5,9. Berarti kan teks ini kan pengurangan bagi kita, gitu kan. Berarti kan 5,9 ini kita kurangin aja terhadap si FTP dan si ITS ini tambah ini kurang si ini. Benar nggak 7,5? Coba. 9,4. Ini aja dikurangin dulu. Benar kan? Bener Bang. Nah ya secara konsep sama aja nih. Jadi ini gue tunjukin orang yang bikin tapi bikinnya gak ribet. Tapi kurang lebih agak sama. Oke. Next deh, gunanya siapa lagi? Ini kurang lebih nih sama kayak kita pelajari investment credit tadi. Kapan sih ketika investment credit untung, kapan sih investment rugi gitu. Kalau di sini kita lihat kan investment credit ini lebih menguntungkan. Tapi dia ada dua kondisi. Ini ketika yang tadi rugi. Dan ini investment credit itu rugi. Ini ntar gue share ke kalian deh. Sedikit lebih gampang dipahami ini investment credit yang ini. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Karina mikrofonnya nggak bisa, gue nggak tahu anak kelasnya siapa yang ingin ditanyain sama dia. Ya udah. Bang mau nanya. Boleh. Itu yang tadi yang US dollar 60-nya itu buat company atau buat government-nya Bang? Oh ini buat si company. Di company sini, government di sini.
Ini buat pelajaran investment credit sih sebenarnya, tadi kan udah kita pelajari tadi investment credit, tapi boleh aku nanya di sini. Yang jelas intinya di sini kan kayak gue bilang tadi, di sini posisinya kapan investment credit itu untung kita ambil, kapan rugi kita ambil. Nah ini kan di sini nunjukin ketika si gross revenue lebih besar pada si cost recovery-nya itu udah lebih menguntungkan. Tapi kalau kondisi sebaliknya itu merugikan. Ntar gue tunjukin ke kalian deh gambarnya, kalian bisa lihat. Oke, yang mau nanya lagi boleh. Bang, itu yang dimaksud cost oil itu cost recovery-nya ya Bang ya? Gimana? Itu yang cost oil-nya, itu maksudnya cost recovery-nya Bang? Yap, benar. Terus yang profit oil-nya itu ITS-nya ya Bang ya? Ya, benar. Ayo, ada mau nanya lagi kah sebelum dilanjut? Bang, mau nanya bang. Itu yang profit oil yang di sebelah kanan, company sama government-nya dibagi berdasarkan persenan apa ya bang? Ini teks ini nih. Oh iya. Oke bang. Oke deh, gua lanjut aja demo berarti ya. Stop share dulu. DMO, oke. Kelihatan semuanya? Kelihatan semuanya? Kelihatan ya, kita masuk materi terakhir nih. DMO. Royalty tax ya Bang ya? Apa? Slide-nya yang Ya. royalty tax. Oh, oke. Benar, lihat. Ini sekilas ininya aja. Oke, kita masuk terakhir ini ke DMO. DMO ini terakhir. Kita minggu depan kita masuk ke gross split. Tunggu bentar. DMO, Domestic Market Obligation. Nah, ini ada penjelasannya. Kita lanjut. Perusahaan ABC ini kuis ya. Lanjut nih,
DMO itu di bawah ya, selain ITS itu ada DMO. Di mana nih? DMO itu di mana kewajiban bagi kontraktor memberi kepada si pemerintah share 25% produksinya, di mana nanti pemerintah akan membayar atau DMO fee-nya atau membeli kepada si kontraktor, yang di mana besaran nilai ini telah diatur. Kita lihat di bawah. Di mana kewajiban kontraktor untuk menjual dan menyerahkan sebagian 25% share minyak mentah kepada pemerintah untuk jaminan kebutuhan pasar domestik. Efektif formula for DMO itu 25% dikali sharing split dikali produksi, ini rumusnya, atau didapat dari sharing split dikali produksi 25%-nya, di mana 5 tahun pertama investor mendapat fee DMO sama dengan harga minyak pasar. Jadi di mana 5 tahun pertama itu pemerintah akan bayar 100% dari harga minyak yang ada. Ingat ya, cuma 5 tahun. Atau biasa disebut dengan DMO holiday. 5 tahun. Setelah 5 tahun, investor mendapat fee DMO, yaitu sebesar 0,20, 15, 20, 25% dan harga pasar sesuai bunyi kontrak. Setelah itu, setelah 5 tahun, nilainya tidak 100% lagi dari harga minyak, tapi bisa hingga 25%, 30%, dan itu sesuai kontrak berbunyi. Mungkin 50% dibayarkan setengahnya. Nah itu. Jadi DMO holiday tadi cuma 5 tahun. Setelah itu nilainya tidak dibayarkan 100% lagi dari harga minyak. Nah ini, tapi cuma 25% dari produksi, tapi lumayan. Itu. Nah, tapi karena negosiasi si DMO ini lumayan loh. Kadang ada yang berhasil permintaan DMO itu di pertengahan. Karena kenapa semua banyak pengen DMO itu di pertengahan kontrak? Kalian tahu nggak? Ada kebanyakan kira-kira. Kenapa inginnya DMO itu di pertengahan kontrak? Bukan di awal. Biar dapatnya 100%. Iya. Biar banyak Bang dapatnya. Ya, karena kan biasanya kan produksi itu kan peak kita itu kan bentuk urus fee balik ya. Otomatis produksi kita itu biasanya di pertengahan kan, di puncak-puncaknya itu di pertengahan kontrak. Nah, di situ biar kita mendapatkan 100% pembayaran itu full di atas. Kalau di awal-awal kan lagi naik, lagi baru mau naik gitu loh. Jadi pasti banyak yang terbuang di sana gitu loh. Oke, kita lihat DMO ini sendiri. Kapan sih cara pembayarannya, bagaimana sih DMO ini gitu. Jelas seperti bagian kita lihat DMO ini setelah ITS ya. Nah, ketika di sini kita lihat total kontraktor share-nya itu 81, DMO yang diminta 72, otomatis DMO bisa terbayarkan semua. Terus case kedua di sini ketika total kontraktornya 58, DMO-nya sini 72, otomatis tidak bisa terbayarkan. Karena sini total kontraktor 58 dan di sini ingat tidak ada ITS. Berarti di sini kalau kita lihat total lifting 10.000, cost to recover 10.900, udah dipotong 200 CFTP, berarti sisa 800. Cost recovery-nya 800, berarti sini masih ada unrecover 100. Berarti masih ada yang belum dibayarkan nih. Nah, pada kondisi saat seperti ini, DMO deliver-nya tidak ada. Karena tidak bisa terpenuhi. Karena dia masih ada unrecover. Gitu. Tetapi di case ketiga, ketika total kontraktor lebih kecil daripada DMO-nya, tetapi di sini masih ada ITS, itu masih bisa terpenuhi sebesar si total kontraktor share-nya. Karena udah ada ITS. Tidak ada unrecover cost-nya. Berarti udah terbayarkan semua. Berbeda di kondisi seperti ini. Ini masih ada unrecover. Nah, itu kondisi-kondisi kapan DMO itu berlaku. Sesuai pasal 22 UU Migas tahun 2001, ayat 1, badan usaha atau bentuk usaha tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% ya. Wajib menyerahkan paling banyak 25%, 20 bagian dari hasil produksi minyak dan atas umum memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi intinya DMO ini gunanya ialah untuk memastikan kebutuhan dalam negeri.
Nah, terus MK telah memutuskan bahwa kata-kata paling banyak tidak mengikat secara hukum. Berdasarkan keputusan MK tersebut, maka dibuat perubahan ketentuan DMO dalam PSC. Nah, maka itu setelah itu berubah, maka kewajiban DMO itu 25%. Karena dari si undang-undang itu tidak mengikat. Sedang kita butuhkan kebutuhan dalam negeri itu wajib terpenuhi. Gitu. Nah, ini split, udah. Itu doang. Itu DMO. Untuk perhitungan lebih detailnya, ntar kita masuk ke latihan. Seperti yang gue jelasin, gue cuma menerangkan sampai minggu depan minggu depan kita masuk ke gross split. Pasti perbedaan gross splitnya itu tentang terhadap PSC cost recovery gitu. Oke, sedikit itu demo, nggak banyak. Ada pertanyaan kah? Bang, mau nanya dong Bang. Buat yang tadi case nomor 2 berarti DMO nggak bisa ada ya Bang ya? Yup, karena dia masih ada unrecover. Masih Okay. ada utang tentunya. Belum terbayarkan. Sama kayak pajak tadi kan, ketika taxable income-nya 0 atau minus, ya tidak bisa dibayarkan pajak. Duit dari mana mau bayar pajak? Gitu. Oke Bang, makasih Bang. Yup. Nah kalau sekarang itu, kalau yang gross split itu ditangguhkan pajaknya. Itu enaknya juga. Ntar gue bakal jelasin lah yang si gross split. Ntar bagian gross split aja. Oke, yang lain? Bang, menanya. Itu yang case kedua kan tadi nggak bisa ada demo. Nah, tapi dia dapat FTP nggak, Bang? Oh dapat. FTP itu pasti wajib di atas di awal. Dapat ya, Bang? Oke, Bang, makasih. FTP itu wajib banget itu. Di awal pasti dapat. Makanya tadi kan itu gunanya FTP. Mau rugi, mau untung, dapat tetap aja FTP dapat. Pemerintah mah udah untung duluan. Mau perusahaan tuh habis itu bangkrut, karena nggak bisa jalannya, masa bodoh FTP udah dapat kayak gitu. Itu ibarat bahasa ininya lah ya. Kasar. Ya gitu. Yang lain? Sebelum gua akhiri, mungkin ada Pak Bayu, dari Pak Bayu mungkin ada masukan Pak?